Sambil kita menunggu peserta plus kelengkapan dari acara pada malam hari ini, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Zoom Peduli Surga bekerjasama dengan DT Peduli ya. Ini adalah kajian Zoom ke-8, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, sugeng rawuh. Kalau bahasa Minang sama bahasa Jawa Timur dan bahasa Sundanya saya nggak tahu ini. Harus mengucapkan istilah apa nih. Khususan Al-Mukarramah Ustazah Yeni Mulati atau lebih keren dikenal dengan Afifah Afra ya. Ini saudara tua saya, guru saya ini di dunia kepenulisan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah bisa bertemu dalam acara yang sudah kita siapkan beberapa hari yang lalu, yaitu kajian online PS dan DT bekerjasama dengan DT Peduli ya. Semoga dengan acara ini, dengan tema kita mengambil topik mengapa kita harus peduli dan bela Palestina bersama Ustadzah Yeni Mulati, SSI dan MM, nanti kajian ini menambahkan wawasan serta ghiroh ya, semangat kebaruan ya kita terhadap pembelaan dan kepedulian kita pada Palestina. Nah, sambil menunggu kita share, ini video Palestina sudah siap, Mbak Piti. Silahkan untuk pemanasan dulu ya. Kita ada pemanasan video Palestina ya. Semoga ini nanti sedikit juga menambah giroh kita berkaitan dengan Palestina kekinian ya. Ada pertanyaan apakah Palestina selalu update atau Palestina itu dibahas ketika setelah nanti Palestina itu akan diserang gitu ya. Ada attack dari Zionis Israel ya. Kita biasanya perang kemudian baru ada perang kemudian ada serangan gitu ya, baru kemudian kita ramai, setelah itu sepertinya sepi gitu. Apakah benar seperti itu? Apakah keberpihakan kita pada Palestina itu hanya karena keviralan di medsos ya tentang Palestina itu, ataukah ada yang lain begitu? Media partner ya acara pada siang hari ini ada Rumah Quran Telaga Surga, kemudian Counterku, Aula Hati, kemudian Komis Group, Pejuang 7 ya. Kemudian tim partnernya adalah Perindu Surga dan DT Peduli. Nah, DT Peduli ini ada salah satu agenda programnya adalah penggalangan dana. Rumah hancur, orang tua kehilangan anak-anak, suaminya, kelaparan, kesakitan. Palestina. Bakti ini Pak. Panik kan? Panik nggak? Masa nggak panik? Panik nggak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh dibuka deh ininya, moodnya biar saya tidak merasa sendiri ya, karena sendiri itu sepi.
Sendiri itu nggak enak, Bun. Ya, sendiri tuh nggak enak, enaknya berjamaah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah melimpahkan syukur, melimpahkan kesabaran, dan juga melimpahkan kelapangan waktu dan kesempatan pada malam hari ini, sehingga kita bisa bermuwajahah bersama-sama untuk talabul ilmi di malam hari ini. Salam dan sholawat kita panjatkan pada Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, tabi'at, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Pertama-tama saya ucapkan sugeng rawuh pada Mbak Yeni Mulati, nggih. Tapi tadi nama artisnya itu Afifah Hafra. Kengrawuh, dan juga tim DT Peduli ya yang sudah bekerja sama dengan komunitas kajian online Perindu Surga pada malam hari ini, serta kepada seluruh peserta yang sudah masuk di link Zoom ini pada malam hari ini untuk bertalabul ilmu. Semoga dengan kita bersama-sama di malam hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Kecintaan kepada Palestina juga akan semakin terbangun, kokoh, menguat dalam hati kita, dan kita punya kemampuan untuk mewariskan semangat tersebut kepada generasi kita selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Poin ketiga, scan create, kemudian nanti ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Undang Suhirlan, kan udah masuk ya. Sugeng rawuh Ustadz Undang di Zoom link Perindu Surga. Kemudian nanti ada pembacaan puisi oleh Ustazah Irnawati Samsir Koto dengan judul Apakah Sampai Padamu Berita Tentang Mahanazi. Ini penasaran nih, saya belum baca puisi ini. Kemudian acara selanjutnya yaitu kajian online Zoom nanti bersama Ustazah Yeni Mulati SSI Magister Management. Kemudian penggalangan dana dan penutup. Nah, scan krisnya monggo silahkan Mbak Ani. Indonesia Peduli, berzakat, bersedekah, berwakaf, peduli Palestina ya, bisa dengan GoPay, OVO, dan sebagainya. Jadi bagi teman-teman di sini yang ingin menginfakkan dana atau sebagian harta gitu ya, boleh nanti lewat program Indonesia Peduli Darut Tauhid Peduli Palestina. Bagi teman-teman yang ingin berminat gitu ya, mendermakan sebagian hartanya, nanti bisa menghubungi tim Peduli Palestina. Di sini sudah ada perwakilan, atau bisa nanti lewat Mbak Ani sebagai founder komunitas online Perindu Surga. Langsung aja monggo kalam ilahi dari Ustadz Undang Suhirlan. Waktu dan kesempatan kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza razzatil ardu razza wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an bassa
وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسأمة ما أصحاب المسأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Syukron Ustadz Undang atas zikir ayat-ayat untuk malam hari ini. Insya Allah semoga menambah kebarokahan kajian online lewat Zoom pada malam hari ini. Kemudian selanjutnya bacaan puisi oleh Ustazah Irnawati Samsui Koto dengan judul Apakah Sampai Padamu Berita Tentang Mahanazi. Silahkan Ustazah Irnawati Samsui Koto untuk puisinya. Mungkin boleh ceritakan dulu kenapa memilih puisi ini, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah sebelum baca, ceritain dulu deh, kenapa ini judul ini yang dipilih? Kenapa memilih judul ini gitu ya? Iya. Sebenarnya puisi sangat saya sukai dari awal di upload ke media. Karena rasa-rasanya puisi ini benar-benar mewakili apa yang ada di sana dan apa yang kita rasakan di sini. Itu sih sebenarnya kenapa memilih puisi ini. Apakah sampai padamu berita tentang Mahanazi oleh Helvi Tianarus. Kabar apakah yang sampai padamu tentang Palestina? Apakah sampai padamu berita tentang rumah yang dihancurkan? Tanah-tanah meratap berpindah tuan, bahkan manusia yang dibuldoser. Apakah sampai padamu berita tentang air mata yang tumpah dengan jama minuman sehari-hari? Tentang jadwal makan yang hanya sekali sehari? Atau listrik yang menyala 24 jam sehari? Apakah sampai padamu berita tentang kanak-kanak yang tak lagi berbapak? Tentang ibu mereka yang diperkosa atau diseret ke penjara? Para balita yang menggenggam batu dengan dua tangan mereka? Mereka menghadang tentara Zionis Israel. Lalu tangan kaki mereka disayat dan dibuntungi.
Apakah sampai padamu berita tentang Masjidil Aqsa? Di halamannya menggenang darah dan tubuh-tubuh yang terbongkar. Peluru yang berhamburan di udara menyanyikan lagu kematian menyayat nadi. Kekejaman yang melebihi fiksi. Dan semua film yang pernah kau tonton di bioskop dan juga televisi. Kebiadaban yang maha Nazi. Tapi orang-orang di negeriku masih saja mengerjitkan kening. Palestina. Untuk apa memikirkan Palestina? Persoalan di negeri sendiri menjulang. Mereka bersungut-sungut tak suka. Membatu. Tak jarang terpengaruh menuduh pejuang kemerdekaan Palestina yang membela tanah air mereka sendiri sebagai teroris. Duhai, maka aku katakan pada mereka, tanpa abai pada semua persoalan di negeri ini, atas nama kemanusiaan, menyala. Kita tak bisa hanya menyaksikan pegaran Nazi sambil mengunyah tempat sehat 5 sempurna. Dan bercanda di ruang keluarga. Kita tak bisa sekedar menampung pembantaian itu di dalam batin. Atau pura-pura tak peduli. Seorang teman Turki berkata, mereka yang membatasi ruang kemanusiaan dengan batas-batas negara sesungguhnya belum mengerti makna kemanusiaan. Hei Amir Musa, tanyakan pada Liga Arab, belum tibakah masanya bagi kalian bersatu, membuka hati, berani berhenti mengamini nafsu Amerika yang seharusnya kita taruh di bawah. Hei, Bangkimu, apakah perserikatan bangsa-bangsa itu nyata? Sebab tak pernah kami dengar PBB menguping dan memberi sanksi pada maha Nazi teroris Zionis Israel yang tengah melucuti kemanusiaan dan keberadaban dari wajah dan hati dunia. Apakah kalian? Apakah kita tidak malu pada para syuhada Flotina, Rachel Corrie, Yuyu Yusro, dan Joshua Galloway? Sesungguhnya kita bisa melakukan sesuatu, menyebarkan tragedi keji ini pada hati-hati yang bersih, memberi meski sedikit apa yang kita punya. Dan mendoakan Palestina. Apakah sampai padamu berita tentang maha itu? Tentang Palestina yang bersemangat kokoh hingga mereka yang diberi karunia. Seperti cinta yang tak bisa kau hapus dengan penglihatan, ingatan, air mata, darah, dan denyut nadi manusia. Lawan maha Nazi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah Kinawati Samsyar Foto untuk puisinya. Semoga semakin melembutkan hati kita dan membangun sisi-sisi manusiawi kita dalam mempedulikan dan kepergian kita pada Palestina mulai pada malam hari ini. Kemudian kita menginjak ke acara selanjutnya ya, acara inti ya. Akan ditemani oleh Mbak Deni Mulati atau Mbak Afifah Afrah. Jadi beliau adalah Ketua FLP Pusat ya, Forum Lingkar Pena, sebuah forum literasi yang berbasis pengkaderan
atau istilahnya sebuah forum kepenulisan yang membangun gerak ya, geraknya itu berbasis organisasi begitu. Diinisiasi oleh Helsitiana Rosa. Ini Mbak Yeni ini ketua umum yang keberapa ini Mbak? Surabaya. Kelima kalau nggak salah. Setelah Mbak Sinta Yudisia ya? Iya. Oh iya. Nah, itu ketua FLP, kemudian juga Keempat, maaf. Keempat. Dari umurnya yang ke-23 tahun ya Mbak FLP kelima, ya? betul, Ding, kelima, betul. Oke, nanti berubah lagi. Iya, kelima. Kelima. Sudah tua ini, lupa. Ini luar biasa ya, karena FLP sudah tersebar hampir di seluruh Indonesia, dan Mbak Yen ini sudah wirawiri sampai internasional juga ya. Sempat saya beberapa kali ikut acara beliau di Zoom, kalau nggak salah kalau Jepang atau mana itu ya Mbak ya, Jepang, kemudian beberapa kalau kota-kota besar banyak, ada Sumatera Barat, Jogja, Jawa Timur dan sebagainya. Kemudian juga beliau punya percetakan dan penerbitan yang mengkhususkan untuk buku-buku edukasi, ada buku anak kan Mbak Yeni untuk Pati, dan kesempatan saya berikan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Rianti, Ustadzah Irnawati, kemudian teman-teman sekalian. Sebelumnya saya mohon maaf, ini saya memaksa panjenengan untuk pakai Zoom. Mungkin mama di sini ya, tapi nggak apa-apa, karena jadi lebih interaktif dan lebih nyaman gitu ya. Kemarin Ustadzah Irnawati itu pakai WA ya, gitu. Aduh saya WA itu ini, tangan saya sekarang sudah agak keringgingan kalau untuk ngetik-ngetik gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Ya. Sudah capek ngetik gitu. Betul. Itu mungkin faktor Mbak. Iya. Iya. Itu sudah cukup nyerah ya, karena dulu awal-awal pandemi itu sering banget ngisi WhatsApp, kulwap ya istilahnya. Sekarang ada teknologi kita manfaatkan ya. Toh kuotanya juga hampir sama habisnya. Teman-teman sekalian, ibu-ibu, dan kebanyakan di sini ibu-ibu ya. Mungkin ada sebagian bapak-bapak, Masya Allah ya. Saya malah baru tahu nih ada komunitas perindu surga. Ya, semoga kita sama-sama merindukan surga. Oke ya, kemarin Ustadzah Irnawati memberi saya tema tentang mengapa kita harus peduli dan membela Palestina. Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat mendasar, tetapi justru kadang belum dipahami secara mendasar juga oleh kita gitu ya, khususnya masyarakat Indonesia. Padahal Indonesia ini menjadi salah satu negara yang sangat diharapkan oleh sahabat-sahabat kita ya, saudara-saudara kita di Palestina, untuk bisa memerankan berbagai peran yang strategis gitu ya. Dan Indonesia ini sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, ini sebenarnya memiliki posisi tawar yang sangat kuat gitu ya. Dan sangat ditakuti ya, oleh Israel yang hanya sekitar 14 juta. Jadi orang Yahudi di seluruh dunia itu hanya sekitar 14 juta. Sementara yang pro-Zionis itu hanya sekitar 70% ya. Artinya sebenarnya sangat sedikit. Tetapi mereka kuat. Kenapa? Karena di backup oleh banyak sekali negara-negara yang kuat gitu ya. Nah, tapi sebenarnya para pendukung Palestina dan penentang Israel pun sebenarnya juga tidak kalah kuat gitu. Cuma mungkin perlu diorganisir lebih rapih lagi sehingga perlawanan itu menjadi perlawanan yang terukur begitu ya. Dan Indonesia diharapkan mampu memberikan memberikan peran yang lebih